Klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan update berita penting setiap harinya. Dinamika usulan penambahan pajak oleh DPR dan sikap tegas Menko Purbaya. Perdebatan mengenai arah kebijakan fiskal kembali mencuat ke permukaan setelah DPR mengajukan usulan penambahan pajak baru yang dianggap dapat meningkatkan pemasukan negara. Namun, respons yang muncul dari Menteri Keuangan Purbaya membuat isu ini berkembang menjadi diskusi yang lebih luas, menyangkut relasi antara pemerintah, masyarakat, serta efektivitas tata kelola fiskal nasional. Penolakan tegas yang disampaikan Purbaya bukan hanya komentar teknis, tetapi juga sebuah sinyal bahwa ada persoalan struktural yang lebih mendasar terkait desain perpajakan dan pengelolaan anggaran negara. Menurut penjelasan awal dari pihak legislatif, usulan penambahan pajak ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kebutuhan anggaran untuk berbagai program negara, termasuk pembangunan infrastruktur, penguatan layanan publik, peningkatan kualitas kesehatan, serta kebutuhan mendesak lainnya. Di sisi lain, realitas fiskal saat ini memang menunjukkan adanya tekanan yang cukup besar, termasuk defisit anggaran, yang memerlukan solusi taktis maupun jangka panjang. Inilah yang kemudian menjadi dasar DPR mendorong skema pajak tambahan. Namun pandangan berbeda datang dari Menko Purbaya. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa kebijakan penambahan pajak bukanlah langkah yang tepat pada kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, penarikan pajak tambahan bisa menjadi beban serius bagi masyarakat, terutama lapisan ekonomi menengah ke bawah yang saat ini sudah menghadapi peningkatan harga kebutuhan pokok dan tekanan biaya hidup lainnya. Purbaya mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban moral untuk memastikan setiap kebijakan fiskal tidak membuat rakyat kecil semakin terbebani. Lebih jauh, Purbaya menyampaikan bahwa peningkatan pendapatan negara semestinya tidak selalu mengandalkan instrumen pajak. Ia menyoroti pentingnya memperbaiki kebocoran anggaran, meningkatkan efisiensi belanja negara, dan memperkuat pengawasan terhadap pengeluaran publik. Menurutnya, selama sistem pengelolaan anggaran masih memiliki celah inefisiensi, keputusan menambah pajak justru akan menimbulkan persepsi bahwa pemerintah mengambil jalan pintas tanpa menyelesaikan akar persoalan. Penolakan Purbaya terhadap usulan DPR ini memicu reaksi beragam dari berbagai pihak. Banyak masyarakat mengapresiasi sikap tegas tersebut, menganggapnya sebagai bentuk keberpihakan terhadap kondisi ekonomi rakyat. Di tengah meningkatnya biaya hidup, wajar jika publik berharap pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan tidak menambah beban finansial mereka. Di sisi lain, sejumlah pengamat fiskal melihat pernyataan Purbaya sebagai kritik konstruktif terhadap pola kebijakan fiskal yang selama ini terlalu bertumpu pada instrumen pajak. Sementara itu, perdebatan mengenai urgensi penambahan pajak masih terus berlanjut. Beberapa pihak di DPR berpendapat bahwa negara memerlukan sumber pendapatan tambahan untuk mengimbangi beban anggaran yang terus meningkat. Mereka beranggapan bahwa tanpa penambahan penerimaan negara, sejumlah program strategis berisiko tidak berjalan optimal. Namun argumentasi ini belum mampu meredam kekhawatiran masyarakat yang menilai bahwa penambahan pajak justru dapat memperlambat laju ekonomi, mengurangi daya beli, dan mempengaruhi stabilitas sektor usaha. Situasi ini menjadi lebih kompleks ketika publik mulai mempertanyakan sejauh mana kebijakan fiskal selama ini diarahkan secara efektif. Banyak suara yang menilai bahwa penambahan pajak tidak dapat dibenarkan selama masih terdapat pemborosan anggaran atau penggunaan dana publik yang tidak sesuai prioritas. Kritik ini menjadi alasan tambahan mengapa sikap Purbaya dianggap relevan dan mencerminkan rasa keadilan sosial. Dalam konteks yang lebih luas, perdebatan ini mengungkapkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan terukur. Pajak adalah instrumen vital untuk membiayai negara, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh kepercayaan publik. Ketika masyarakat menilai bahwa pajak digunakan secara tidak efisien, resistensi terhadap kebijakan baru akan semakin besar. Disinilah tantangan terbesar pemerintah, membangun keyakinan bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan negara benar-benar digunakan demi kepentingan rakyat. Purbaya juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap struktur pajak nasional. Ia menilai bahwa penambahan pajak tidak boleh dilakukan tanpa kajian mendalam mengenai dampaknya terhadap produktivitas, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi. Penarikan pajak yang tidak terukur berisiko menurunkan motivasi dunia usaha, terutama pelaku UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian. Jika beban pajak meningkat, kemampuan mereka dalam menjaga stabilitas operasional dapat terganggu. Selain itu, pernyataan Purbaya juga memunculkan kesadaran bahwa pemerintah perlu memprioritaskan reformasi internal sebelum meminta rakyat memberikan kontribusi lebih besar. Dalam banyak studi kebijakan, efektivitas belanja negara terbukti mampu meningkatkan penerimaan secara tidak langsung. Misalnya, ketika belanja pemerintah lebih produktif, pertumbuhan ekonomi meningkat yang pada akhirnya mendorong penerimaan pajak tanpa perlu menambah tarif atau menciptakan jenis pajak baru.
Polemik antara usulan DPR dan penolakan Purbaya mencerminkan dinamika politik fiskal yang selalu menarik untuk diamati. Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga stabilitas fiskal negara agar pembangunan tetap berjalan. Di sisi lain, muncul tuntutan agar rakyat tidak menjadi korban dari kebijakan yang kurang sensitif terhadap situasi ekonomi. Hal inilah yang membuat debat mengenai pajak selalu melibatkan kepentingan yang saling berkait. Melihat perkembangan ini, langkah selanjutnya adalah dialog yang lebih konstruktif antara DPR dan Kementerian Keuangan. Kebijakan pajak harus dirumuskan berdasarkan data, penelitian akademik, serta masukan dari masyarakat dan pelaku ekonomi. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan fiskal hanya akan menimbulkan polemik berkepanjangan dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Pada akhirnya, pernyataan tegas Purbaya telah membuka ruang diskusi lebih luas mengenai arah kebijakan fiskal Indonesia. Ia menekankan bahwa kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat tidak boleh dibuat secara tergesa-gesa atau semata-mata untuk mengejar peningkatan pendapatan negara. Negara harus menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki tata kelola, menghilangkan pemborosan anggaran, menutup celah korupsi, dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan publik. Polemik ini juga menjadi sinyal penting bahwa masyarakat semakin peka terhadap kebijakan ekonomi. Publik ini mengharapkan transparansi yang lebih kuat dan akuntabilitas yang lebih terjaga. Ketika suara rakyat diperhitungkan, kebijakan yang lahir akan lebih mudah diterima dan dijalankan. Disinilah arti penting dari respons tegas seperti yang ditunjukkan Purbaya. Ia bukan hanya menolak usulan pajak baru, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa fondasi fiskal harus dibangun di atas keadilan dan efisiensi, bukan sekedar angka penerima negara. Kedepan, dinamika ini kemungkinan besar akan terus berkembang. DPR perlu memberikan argumentasi yang lebih komprehensif, sementara Kemenku dituntut menawarkan alternatif kebijakan yang lebih inovatif. Masyarakat pun harus tetap kritis dan terlibat dalam mengawasi arah kebijakan negara. Dengan demikian, perdebatan pajak ini dapat menjadi momentum untuk membangun sistem fiskal yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.